Halo Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, juga oma opa di rumah. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam video renungan hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025. Tema hari ini yaitu kalau tidak sekarang, kapan lagi? Tema ini adalah perspektif dari kita sebagai umat Kristen untuk kembali ke jalan Tuhan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Justru di masa Prapaskah ini adalah masa yang tepat untuk kita kembali kepada Tuhan. Mari kita awali video renungan ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Judulnya Penuhilah Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Marilah Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita mulai renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, kami masih diberi kehidupan hari ini. Bapa, biarlah hari ini boleh kami isi dengan firman-Mu, biarlah firman-Mu memberikan kami tuntunan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Bapa, terangilah kami dengan Roh Kudus, supaya hati pikiran kami dipenuhi oleh firman-Mu dan kami mengerti akan firman-Mu, sehingga dapat kami lakukan dalam hidup kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 5 ayat 27-32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di Injil hari ini, Yesus diundang oleh Lewi yang telah mengikuti dia dan meninggalkan segala sesuatunya, pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Ia mengadakan perjamuan besar bersama Yesus dan orang-orang berdosa. Yesus dengan rendah hati mau datang untuk keselamatan Lewi dan orang-orang yang berdosa. Yesus sangat memikirkan
kita orang-orang berdosa. Ada satu peristiwa yang mengingat di pikiran saya, yaitu Komeng yang memiliki anak laki-laki 2 orang. Salah satu di antaranya menjual mobil Pajero-nya tanpa sepengetahuan dia dengan harga 200 juta, harga di bawah pasaran, dan uangnya sudah terletak di atas meja di saat Komeng pulang. Apa reaksi Komeng saat diwawancarai? Komeng hanya bilang, "Ya udahlah, dia anak," katanya gitu. Memang dari situ betapa Komeng sangat menghargai anaknya. Anak yang dia nanti-nantikan 6 tahun lamanya, dia sangat menyayanginya. Begitu juga Allah. Allah lebih besar sayangnya lebih dari manusia. Allah sangat menyayangi manusia sehingga tidak mau kehilangan manusia. Allah menginginkan kita semua selamat. Setuju ya, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih? Ada juga satu kesaksian. Ini adalah mujizat salib Cordoba di Spanyol. Foto saya ambil dari Google. Kenapa saya menampilkan ini? Karena tadi pagi saat saya misa, saya rindu untuk misa harian. Di saat itu saya mendengarkan khotbah Romo Salto. Ia bersaksi bahwa ada suatu kejadian yang luar biasa di luar nalar ya. Salib Yesus kan lengannya dua-duanya ke atas ya. Tapi ini berubah dengan di luar nalar tangannya turun satu. Dan itu sampai sekarang masih begitu. Salib Cordoba. Bapak Ibu bisa cek di Google. Mujizat ini terjadi karena seorang imam yang biasa memberikan sakramen tobat di bawah salib ini mempersulit para petobat yang datang. Seolah-olah ia adalah yang mengampuni, bukan Tuhan. Dia dengan sombongnya, "Kamu hanya diberi satu kali kesempatan lagi." Kasarnya, "Awas ya, besok kalau datang lagi dengan dosa yang sama." Itu tidak pantas ya untuk seorang imam. Kemudian Tuhan Yesus menasihati imam itu mungkin secara verbal atau bagaimana, dan dia mengatakan kepada imam itu bahwa bukan kamu yang mengampuni tetapi aku. Ini sungguh sangat menyentuh kita semua ya Bapak Ibu. Mengapa Tuhan Yesus sendiri yang melakukan hal ini dan menunjukkan kepada imam supaya tidak dengan tinggi hati menggunakan kuasa imamatnya untuk mengampuni dosa orang, tapi imam sebagai alat dari Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa orang. Lewi mati sebagai martir dengan cara dipancung di kota Nadabah, Ethiopia. Ia mati bukan sebagai orang berdosa yang tidak mau bertobat, melainkan sebagai martir yang menerima mahkota kehidupan. Kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Dia dan memulai hidup yang baru menuju keselamatan. Kita perlu terus-menerus belajar mengambil keputusan dan memilih tinggal dalam lingkaran kasih Tuhan. Lewat masa prapaskah yang kita jalani saat ini, kita dipanggil untuk melakukan pertobatan dan perubahan hidup, meninggalkan hidup yang lama menuju kehidupan baru dalam Tuhan. Tetaplah percaya bahwa saat kita bertindak selaras dengan firman dan kehendak-Nya, kita pasti akan dihantar kepada keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita tutup renungan kita dengan doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena begitu besarnya cinta-Mu kepada kami. Kami bukan apa-apa ya Tuhan, kami bukan siapa-siapa, tetapi Engkau memilih kami menjadi biji mata-Mu. Kami adalah anak-anak yang Engkau sayangi. Ya Tuhan, kami mau kembali kepadamu seturut perintah dan ajakan dari-Mu Tuhan untuk mengikuti Engkau. Sekarang ya Tuhan, kami mau mengikuti-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin.